Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin aja. Oke, teman-teman, di hadapan kita kali ini sudah ada proyektor lagi. Akhirnya kita membahas proyektor. Blizzard Wolf BWV5 Max ya. Dari tampilan depan ini sederhana banget, putih aja. Dan di bagian belakang pun tidak kalah simpelnya karena memang bagian sampingnya juga polos. Ini di bagian belakang itu hanya ada tulisan modelnya, native resolusinya sendiri Full HD untuk teknologi displaynya LCD ya. Dan hanya ada berat-berat ya. Di sini tidak dijelaskan berapa watt, berapa ansi lumennya. Yang jelas kalau di deskripsi produk itu sekitar 9000 lumens ya. Dan untuk nilai ansli pastinya tidak tahu kita. Baik, dan harganya sendiri yang saya rasa sih kalau lihat speknya itu jangan lebih dari 3 juta. Kalau misalkan teman-teman dapat 3 juta lebih baik cari brand lain. Kalau 2,5 ambillah. Ini masih termasuk dengan kategori harga yang wajar ya karena dari speknya yang tadi saya lihat. Oke, baik, kita cek kelengkapannya dulu. Dalam paket pembelian ini kita dapat lumayan banyak ya aksesorisnya. Di sini ada kabel power. Ini yang saya suka daripada kabel-kabel power proyektor pada umumnya ya, karena ini tidak memakai tambahan adapter. Jadi langsung colok aja ke proyektornya. Nice. Ada remote universal rasanya ya, karena banyak sekali proyektor yang bentukan remote-nya itu seperti ini. Wow, ada tambahan ini lap microfiber sepertinya untuk lensanya. User manual yang mana ini lumayan tebal dan hasil cetakannya ini bagus. Kayak bukan produk-produk Cina pada umumnya ya. Ada Blizzard Wolf, ini apa nih, kartu apa bukan? Yang jelas ini sih B aja. Satu lagi ada tambahan kabel RCA ya, atau kabel audio ini ya. Dan ini masih ada mounting ya untuk di bagian bawah untuk mendongakkan proyektornya. Dan inilah dia bentukan dari proyektornya sendiri ya. Simple, ini pada umumnya proyektor konvensional yang masih memanjang tidur seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat kalau di bagian atas ini adalah untuk ngatur fokusnya. Menariknya lagi ya, ini bukan manual fokus aja sebenarnya. Dia sudah autofocus tapi masih bisa di-adjust lewat tombol. Masih bisa diatur lewat sini. Dan juga dari remote-nya juga masih ada. Sebentar, tadi saya lupa. Nah, dari remote-nya juga dia masih bisa diatur untuk digital fokusnya. Ini menarik. Ini saya baru menemukan fitur autofocus yang benar-benar komplit. Bisa autofocus, bisa melewat sini, bisa lewat sini. Oke, dan perputarannya ini enak. Jadi tidak selosor gitu ya. Ada klik-klik-kliknya, didengar ya. Oke, sip. Di bagian depan di sini kita bisa lihat untuk ukuran lensanya juga lumayan besar dan ini ada kamera autofokusnya ya. Pada bagian atas di sini kita juga bisa lihat atau kita temukan beberapa tombol ya. Ini tombol navigasi yang sangat lengkap. Jadi bila mana remote kita hilang, nggak usah khawatir karena tombol-tombolnya juga sudah sangat lengkap. Dan untuk kualitas tombolnya juga nggak bagus, nggak jelek ya, standar aja, lumayan aja ya. Pada bagian samping kita bisa lihat ada rongga-rongga tentunya untuk menahan panas ya. Samping satunya hanya ada port untuk power. Dan pada bagian belakang di sini kita bisa lihat ada konektivitas atau port-port yang lebih lengkapnya. Ada 2 buah HDMI, 2 buah USB, dan juga port untuk AV dan juga audio. Cukup lengkap. Ini adalah speakernya dan sepertinya ini adalah kipasnya. Untuk bagian bawahnya sendiri seperti ini. Nah, jadi selain bisa ditaruh di meja, ada mounting tripod ya di bagian tengah sini. Dan ini untuk tadi ya, di kayak bau tadi untuk ngedongakkan. Ini ada apa ini ya? Ini harus dibuka ini mungkin buat ya, pokoknya itu deh. Baik, secara build quality ini sih saya rasa salah satu yang bagus juga di brand Cina. Layaknya Wanbo, dia kerapihannya bagus ya. Untuk materialnya juga walaupun plastik ini bagus ya, tapi memang tidak seberapa berat. Ini hanya sekitar mungkin 1,2 1,3 kilo. Tidak begitu berat, cuman yang saya rasakan juga untuk kerapihannya ini bagus banget, layaknya Wanbo. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan coba langsung nyalakan.
Oke, ini sudah kita nyalakan ya. Responsifnya langsung saat ditekan remote langsung ada tulisan Bleach Wolf ya. Dan mungkin teman-teman bisa mendengar suara noise. Ini suara noise yang cukup wajar untuk sebuah proyektor LCD. Nggak bisa dibilang pelan, nggak bisa dibilang keras, standar aja. Oke, nah ini langsung autofocus ya. Dan seperti yang saya bilang di awal, kalau autofocusnya ini lengkap banget. Ini masih mencari fokusnya. Oke, sudah di menu homepage ya. Dan kalau kita merasa kurang fokus, bisa kita atur di remote. Nah, seperti ini. Bisa juga diatur di proyektornya. Nah, jadi yang saya bilang di awal lengkap banget untuk pengaturan fokusnya ya. Oke, nice ya. Untuk homepage-nya sendiri pasaran, ini layaknya Android proyektor yang tidak sertifikasi ya. Jadi ya tampilannya rata-rata seperti ini. Dan untuk ruangan saya ini lampunya masih nyala terang, untuk kualitas keterangannya juga sudah lumayan. Kita cek menu-menunya. Maksud saya settingnya dulu ya. Nah, di setting ini kita bisa lihat ada WiFi setting, Bluetooth setting, project image setting. Nah, di sini kita bisa atur untuk mau digantung, mau di yang lainnya juga bisa. Ada pengaturan 4 poin keystone, autofocus open, close ya. Automatic trapezoidnya juga bisa diatur. Ada open, ada close. Nah, ada digital zoomnya juga, mantap. Oke, ada trapezoidal correction reset. Oke, sip. Kita exit lagi. Sistem update. Ada online update, ada local update. Untuk other setting. Nah, di sini ada menu search ya. Untuk bahasanya sendiri, apakah ada bahasa Indonesia untuk memudahkan? Kita cek. Oke, nggak ada. Jadi Inggris saja. Dan kita di pengaturan ini tidak melihat adanya opsi untuk ganti gambar dan juga ganti audio ya. Jadi mungkin stuck saja untuk kualitas gambarnya. Tapi yang saya rasakan untuk ruangan yang cukup terang benderang ini masih cukup jelas ya, apalagi kalau dimatikan. Oke, kita akan coba langsung kualitas gambarnya aja. Kita buka YouTube. Sip. Jelas ya, untuk native-nya 1080 ini kerasa banget. Jadi saya rasa sih bukan spek yang abal-abal, bukan spek yang asal tulis di atas kertas ya. Kalau ANSI-nya sih emang rata-rata setiap proyektor ya, setiap brand, bahkan brand-brand terkenal itu kadang nggak akurat masalah ANSI atau lumensnya. Nah, sip. Kalau saya lihat sih untuk ukuran, kalau 2,5 jutaan ini harga teman-teman yang dapat ini masih sangat-sangat worth it. Halus dan cukup terang. Coba kita matikan lampu. Nah, jauh lebih terang lagi. Oke, terlihat ya kualitas warnanya. Ini saya suka. Mungkin kalau di kamera itu nggak akan mempresentasikan kualitas gambar yang benar-benar real gitu ya, dibanding kita lihat langsung ya. Kalau lihat langsung teman-teman pasti suka sih. Kalau untuk sekedar home entertainment di rumah, kualitasnya benar-benar tajam. 1080p-nya itu benar-benar real ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat untuk bagian gelapnya juga sangat-sangat bagus, tidak terlihat keabu-abuan ya. Walaupun ini LCD,
tapi ya bisa dinikmati lah. Kontrasnya dapat, warnanya dapat. Oke, mungkin gambar saya nggak akan kecewa untuk harga 2,5 jutaan. Kalau misalkan harganya di atas itu sih saya masih mikir-mikir ya lebih baik yang resmi. Karena kalau yang nggak resmi itu nilai jualnya ya kita tahu sendiri, kalau misalkan pemakaian berjam-jam seharinya itu sampai lebih dari 5-6 jam tanpa ada istirahat. Ya untuk after salesnya sih saya ragu kalau bukan produk resmi ya. Oke, sekali lagi kalau untuk gambar nggak ada masalah, kita akan coba kualitas audionya. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this on. We got this fun, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Come in just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. Jadi jelas ya kalau untuk audio seperti ini. Dan masalah audio ini tentu bukan nilai jual dari proyektor ini ya. Yang kita rasakan memang kalau untuk full volume itu tidak dirasa pecah sama sekali. Bagus ya, tidak ada gresek-gresek. Cuman memang powernya dan bassnya itu dirasa kurang aja. Jadi memang audio adalah bukan nilai jual dari proyektor ini. Tapi kalau untuk kualitas gambar, saya justru sangat takjub ya untuk kualitas gambarnya. Ini sudah sesuai dengan kriteria kita. Kalau misalkan harga di bawah 3 jutaan itu sudah cukup layak dinikmati. Tapi kalau untuk audio saya rasa sih B aja gitu ya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.